Lagi ngapain sih, Bet? Oh, ini loh, Matt. Aku tuh lagi bacain komentar-komentar TikTok yang negatif-negatif gitu. Di TikTok? Iya, ini tuh jahat-jahat banget sih. Mereka tuh komentar negatif ke beauty content creator yang gak sesuai sama standar kecantikan Indonesia. Waduh, Beauty privilege yang gak pernah habis-habis ini. capek banget gak sih? Capek banget, jujur sebagai seorang wanita ya yang merasakan juga dan Bener. ikut resah gitu loh, Matt, soal hal-hal kayak gini. Menurut aku kayak, untuk apa sih standar kecantikan? Semua orang tuh Iya, cantik itu gak cantik. sih? Semua Dan orang langsung cantik. aja yuk kita bahas tentang beauty privilege beraku Humaidah Dan aku Betari di Bincang 5 Menit. Oke, Oke, gimana? soal beauty privilege ya, Matt. Beauty privilege. Pasti- Bentar. Beauty privilege itu apa sih? Beauty privilege ini adalah hak istimewa atau keuntungan langka dari diri seseorang yang punya kelebihan dalam Iya. fisik gitu ya, kayak Dalam mungkin penampilannya. penampilan yang menarik gitu ya. Kayak kriteria kerja berpenampilan menarik. Oke, lanjut ya. Dan menurut aku sebenarnya beauty privilege ini nggak penting sih, Kenapa tuh gak pentingnya? karena sebenarnya nggak menguntungkan bagi semua orang gitu. Kalau aku menganggapnya penampilan yang baik itu baik juga, wajib gitu untuk semua Wajib, orang wajib. supaya kita mendapatkan penilaian yang baik. Tapi kalau Tapi, misalkan standar kecantikan, Iya. standar kecantikan. Jadi menurut aku apalagi kayak standar kecantikannya yang udah nggak wajar nih, Bener. diwajibkan kepada seluruh umat perempuan. Aduh, benar-benar. Jadi beauty privilege sama standar kecantikan itu saling berkesinambungan gitu Iya. ya. Dan sebenarnya menjadi masalah adalah standar kecantikan itu sendiri. Jadi sebagai masyarakat Indonesia ya, warga Indonesia itu sering banget bikin gitu ya, kayak bikin standar sendiri Ada gitu. aja gitu, ada aja gitu, idenya. kayak cantik itu harus Begini. putih, kurus, nggak langsing, berjerawat. aduh, Kamu sama bihun aja sana. gitu. Dan ini juga yang maksudnya kasus nyatanya gitu ya, yang aku lihat, yang tadi aku lihat di awal itu banyak banget orang-orang yang komentar negatif ke beauty content creator yang tan skin, Tan skin atau mungkin atau yang mungkin yang berjerawat gitu. kelihatannya tuh kayaknya lo nggak cocok sebenarnya jadi beauty content creator. Bener-bener. Emang kenapa sih kalau jadi beauty content creator? Emang salah kalau semua orang suka make up? Betul. Dan menurut aku itu gitu yang harus diubah gitu ya, pola pikir masyarakat. Indonesia. Kayak pertama gitu ya, kenapa sih emang cantik itu harus putih gitu ya? Aku tuh ngeliat gitu loh, kalau misalnya content creator yang tan skin atau mungkin kulitnya agak sedikit kurang putih aja gitu ya, misalnya kuning langsat, itu sering banget dapat komentar auranya maghrib banget. Auranya maghrib. Maghrib maghrib tuh masuk ke rumah tahu. Maghrib tuh bagus loh ya, senja gitu ya. Senja. Padahal mereka bilang aura maghrib, padahal yang ngomong kayak gitu para penikmat senja, Bet. Aduh, kan gak Bener-bener. sinkron ya Nggak perlakuannya. sinkron. Menurut aku itu kan sebenarnya kosakata yang baru muncul sekarang gitu ya. Dan menurut aku itu sangat-sangat tidak etis gitu untuk diucapkan, apalagi ke sesama wanita gitu. Ke sama wanita, apalagi ke orang yang mungkin kamu nggak kenal gitu loh. Benar, Tapi benar. kamu menyampaikan ujaran kebencian dan cacian kepada orang yang kamu kenal. Hate speech gitu ya, itu gak boleh sih. Dan ngomongin soal beauty privilege dan juga standar kecantikan ini, ternyata beauty privilege itu gak cuma ada di dunia medsos gitu ya. Itu ada Ada di mana lagi ada emangnya, banyak Bu? banget di lingkup, ada di pendidikan, di pekerjaan, Paling sering. paling seringnya. Dan sebagai seorang perempuan pasti pernah sedikit-sedikitnya sekali tuh merasakan gitu ya beauty privilege ini. Kalau kamu ada pengalaman nggak, Matt? Tadi kan kamu bilang di dunia pendidikan juga ada nih beauty privilege. Aku jadi mikir deh, ternyata di dunia pendidikan ada juga ya pembandingan kayak gitu. Aku pikir karena di dunia pendidikan isinya orang-orang terdidik, semua orang tuh akan ya saling memahami aja gitu. Ternyata enggak ya? Aduh, kalau ngomongin soal itu enggak sih, Matt. Karena Iya sih. ya gitu, balik lagi dari pemikiran orang, Kembali lagi pada pemikiran. kembali lagi ke pemikiran dan juga orang masing-masing gitu. Dan menurut aku pendidikan nggak bisa define itu sih. Nah, ternyata dari beauty privilege ini juga berdampak ya, Bet ya? Betul. Dan menurut aku lebih banyak dampak negatifnya. Daripada dampak positifnya. Betul. Dan Ada apa aja tuh? dampak negatif itu pertama adalah membuat standar kecantikan yang tidak sehat. Wah,
Ya tadi yang kita udah omongin ya, maksudnya ada banyak banget nih standar kecantikan yang jadi nggak sehat gitu, kayak tadi kulitnya harus putih, terus juga nggak boleh berjerawat. Padahal kan jerawat Wajar gitu ya. hormon, kita juga nggak bisa ngatur Bener-bener. nggak sih? Iya, siapa sih yang punya jerawat Iya. ya kita. Terus yang kedua juga ada jadi membuat diskriminasi dan juga ketidaksetaraan. Apalagi sesama wanita gitu ya, jadinya dikotak-kotakan gitu loh, Nen. Bener banget, aku sempat lagi merasakan itu. Aduh, semoga kedepannya enggak ya. Semoga ke depannya enggak. Terus yang terakhir juga jadi ada tekanan mental dan emosional bagi orang-orang yang mungkin menjadi korban gitu dari Iya. beauty privilege. Dan aku juga merasakan gitu, maksudnya ada tekanan-tekanan mental, apalagi misalnya aku pengen mengupload gitu ya foto-foto aku ke media Bener. sosial, itu jadi ada rasa-rasa kayak aduh, apa aku Nanti, udah cantik ya gitu. Takut dengan komentar-komentar atau respon orang-orang yang sebenarnya belum akan terjadi, tapi Jadinya kita udah Jadi ada was-was ketakutan gitu. itu gitu. Dan tapi syukurnya ya sekarang itu udah banyak banget yang aware gitu ya, dan udah beauty mulai privilege. speak up melalui berbagai cara gitu. Mulai Salah satunya dari ada film, dari lagu juga dari ada. lagu dan juga dari konten-konten yang ada di media sosial Bener. gitu kan, ada banyak Konten-konten banget edukasi ya dari para konten edukasi yang- creator. Nah, kita mau bahas tentang apa nih? Mungkin tentang dari film atau Dari lagu? film, Dari aku ada banget rekomendasi film yang mengangkat soal beauty privilege ini. Siapa sih yang nggak tahu film Imperfect? Pasti pada tahu nggak sih? Itu viral banget sih. Mungkin Viral karena banget. juga di dalamnya ada komedi-komedi gitu ya. Menurut aku itu jenius sih filmnya. Iya, Karena jadi isu yang diangkatnya isu yang serius, tapi diangkatnya dengan sangat masuk ke seluruh kalangan. Betul, dengan Apalagi cara saat yang itu orang masih banyak tuh yang belum aware dan belum peduli soal soal tentang masalah inilah. Terus dengan adanya film tersebut yang dikemas dengan cara yang apik sehingga masuk ke seluruh kalangan, itu jebolan sih. benar, dan menurut aku itu adalah salah satu film yang jenius karena bisa dekat dengan masyarakat setempat, tapi juga bisa memberikan edukasi yang jelas gitu Iya. kepada orang-orang yang menonton. Ditambah lagi dengan contoh nyata nih seperti ini gitu loh. Kalau misalkan ada yang cantik putih segala macam dipuja-puja, tapi giliran ada yang sebaliknya, kayaknya kamu di balik layar aja deh gitu. Nah, ngomongin di balik layar, ada satu film lain nih, Bet. Judulnya Backstage yang diperankan Oh, oleh iya, iya. Vanessa Priscilla sama kakaknya. Kakak ade ya. Kakak adik. Dan Jadi di film itu juga kakak adik juga. Dan di situ juga menurut aku, apalagi ini tarafnya, statusnya kakak adik, masih Betul. saudara, tapi mereka sudah merasakan itu gitu. Dalam artian merasakan beauty privilege dan kesenjangan kesenjangan antara yang cantik dan menurut tidak orang-orang, cantik menurut standar orang-orang gitu. Dan menurut aku itu adalah salah satu contoh nyata. beauty privilege di industri, apalagi itu Iya. industri hiburan ya, di Hiburan. entertainment. Karena pada akhirnya sosok kakaknya ini nggak bisa masuk ke industri hiburan karena Penampilan yang dianggap tidak kurang cocok gitu. cocok dengan masyarakat kebanyakan. Ya, ternyata kalau ngomongin beauty privilege ini nggak akan ada habisnya, Betari. Betul. Tapi aku berharap gitu ya, semoga kedepannya akan banyak banget orang yang aware, apalagi ya semua kalangan gitu ya, baik Benar. yang tua ataupun yang muda, terus baik laki-laki maupun perempuan, dan mungkin Semuanya sama-sama semua kalangan, aware. semua bisa aware dan juga hilang nih tadi standar-standar kecantikan yang Benar. sebenarnya tidak penting gitu. Buat kalian semua, jangan sampai menerapkan beauty privilege ini dalam kehidupan kalian, karena itu sangat bikin gak enak lah. Dan kita juga harus ingat gitu ya, kalau kita semua ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Benar. Dan kita ini unik dan juga cantik Versi diri kita masing-masing. Jadi jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena kita adalah versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan jangan pernah membandingkan orang lain dengan orang lain lainnya, Betul. supaya tidak Tidak menimbulkan terjadi tadi ya, kayak dampak-dampak negatif yang benar. tadi. So be kind to yourself dan to others. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Bincang 5 Menit. Barang aku Humaida dan Aku Betari. kami dan pamit undur diri. Bye.